Ya, Shalom alaihim besem hamasiyah. Ya, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita hari Rabu, tanggal berapa sekarang? 20 ya. Ya, pas juga ada saudara kita nih, Ibu Kekasih yang ulang tahun. Dapat hadiah khusus dari Romo Daniel. Iya. Kemarin kita belajar tentang apa ya kemarin? Lupa saya tuh. Ya? Bukan. Ya. Hari ini saya mau belajar, kita sama-sama kita mau sharing ya tentang Roh Kudus. Ya. Apa dan siapakah Roh Kudus? Ya, banyak sekali yang memang kurang memahami tentang apa sih Roh Kudus, siapa sih Roh Kudus. Ya, nah kita baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 28 ayat 19. 8 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dikatakan karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kita coba lihat dalam bahasa aslinya. Ya, Prontetondes. Oleh karena itu pergilah. Ya. Matisate, muridkanlah kalian. Ya. Lalu dikatakan penta ta etni, semua etnis atau semua suku. Baptistondes autos, baptiskanlah mereka eis toonoma. Ya, jadi di situ ada kata eis toonoma. Ya, jadi di dalam satu nama. Ya, nama siapa? Nama Sang Bapa, nama Sang Putra, dan nama Sang Roh Kudus. Satu nama. Ya, bukan banyak nama. Karena di situ ditulis dengan kalimat eis toonoma. Baptiskan mereka ya di dalam satu nama, yaitu nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dengan ayat ini seolah-olah Roh Kudus itu adalah urutan yang ketiga. Ya. Bukan berarti Roh Kudus itu tidak penting. Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Allah. Ya. Roh yang keluar dari Allah. Yang ada di dalam Allah itu sendiri. Dia adalah roh Allah itu sendiri. Roh Kudus ada karena Bapa ada, dan Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Iya, roh Allah. Apa roh Allah? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada roh Allah. Napas Allah. Kalau firman Allah adalah ucapan sabda Allah.
yang sama-sama keluar daripada Allah. Ya. Itu intinya berarti mereka mempunyai kodrat yang sama. Adalah Allah itu sendiri. Yang satu nafas Allah, yang satu sabda Allah yang menjadi manusia. Ya, kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, dia akan bersaksi tentang aku. Itu sebabnya ya, roh penghibur yang kuutus dari Bapa, apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang bersaksi tentang aku. Tentang Yesus itu sendiri. Ya. Itu sebabnya kenapa sih mendukakan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena Roh Kudus adalah saksi daripada Yesus. Itu sebabnya kalau tanpa Roh Kudus manusia tidak akan bisa berkata bahwa Yesus sebagai Tuhan. Karena Roh Kudus yang bersaksi. Ya, otomatis kalau kita menghujat Roh Kudus, kita menghujat Anak dan menghujat Bapa. Itu sebabnya tidak bisa diampuni. Sama juga sebaliknya sebenarnya. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Ya, berarti Roh Kudus, roh kebenaran ini bersifat daripada Allah itu sendiri. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ya, yaitu roh. Karena Allah berdiam bisa di dalam kita karena apa? Roh Allah. Karena roh Allah. Ya. Karena roh Allah lah, Allah berdiam di dalam diri kita. Jadi sebenarnya sebelum hari Pentakosta pun karya Roh Kudus sudah berkarya. Bukan berarti Roh Kudus berkarya hanya di hari Pentakosta, tidak. Ya. Jadi Allah tinggal di dalam kita melalui rohnya. Ya. Karena rohnya Allah bisa tinggal di dalam kita. Kita baca lagi juga di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Iya, bahwa kita bait Allah. Maka sering dikatakan kita baitnya Allah, kemahnya Allah. Ya. Kalau roh Allah atau Roh Kudus dia meninggalkan kita, kita mati. Kemah itu akan juga mati. Ya. Itu sebabnya kenapa orang Kristen tubuhnya tidak boleh dibakar. Karena tubuhnya adalah bait Allah atau kemahnya Allah. Kecuali kecelakaan. Ya banyak orang Kristen sekarang yang bilang udah tubuhnya dibakar, ada yang melayani pendeta lagi. Ya. Banyak ya, kayak siapa yang kemarin meninggal itu yang artis itu dibakar. Yang melayani siapa? Pendeta. Ya, terus siapa lagi tuh yang nyanyi poco-poco meninggal dibakar. Yopiato ya dibakar. Yang melayani, yang memberkati pendeta lagi.
Itu. Habis itu loh sama kecelakaan di dalam Ya, dibakar. tapi orang ini bukan Nurul Arifin, anaknya. Anaknya yang lu kecelakaan itu dibakar dia. Oh, dibakar itu. Iya, dilayani oleh pendeta. Nah ini karena kurang pengetahuan tentang hal kebenaran yang membahayakan. Ya karena nanti kita ada kebangkitan tubuh. Ya. Jagalah tubuh kita sebagai bait atau kemah. Ya nanti kita belajar lagi tentang alam kematian. Bagaimana sih alam kematian? Ya, kita harus tahu orang Kristen karena kita menuju ke sana. Apa di sini semuanya akan hidup semuanya selamanya? Kan nggak mungkin. Ya, semua akan kembali ke sana. Nah, kalau kita nggak memahami tentang hal itu, bagaimana? Ya. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Di sini kita tahu cerita Ananias. Kenapa? Dia berbohong kepada para rasul, kepada Petrus. Petrus katakan apa? Engkau mendukai Roh Kudus. Kenapa? Karena kemah kita, tubuh kita adalah kemah baitnya Allah. Kalau kita berbohong, itu sudah mendukai Roh Kudus. Sama juga mendustai Allah. Petrus katakan seperti itu. Itu sebabnya Ananias kenapa dia berbuat curang pada saat penjualan tanah. Seperti itu. Jadi mendustai Roh Kudus itu kita bisa lihat ya. Di dalam kemah kita adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Rohnya Allah itu sendiri. Jadi menurut Petrus, mendustai Roh Kudus sama juga mendustai Allah. Jadi kalau gitu ya, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi menurut ayat di atas, karena Roh Kudus itu berasal dari Allah dan ada di dalam Allah, ia mempunyai kodrat yang sama seperti Allah. Seperti dia berkodrat Allah di sini ya. Juga banyak orang yang menolak akan Roh Kudus. Seperti siapa? Ayo, tahu nggak ajarannya? Saksi Yehova. Saksi Yehova. Dia menolak Roh Kudus. Dia katakan Roh Kudus hanya sebatas energi, sebatas kekuatan Allah, bukan pribadi Allah. Ya. Hanya sebatas energi, kekuatan Allah, ya. Padahal kita tahu kalau Allah itu pribadi, otomatis hipotasisnya daripada Allah adalah pribadi. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, energi atau kekuatan bisa berkata nggak? Menurut saudara, energi atau kekuatan bisa berkata nggak? Yang bisa berkata siapa? Pribadi. Itu sebabnya dikatakan, coba kita lihat lagi ayat 2 tadi, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Karena rohnya Allah, Allahnya pun pribadi, rohnya pun pribadi, sama dengan firman-Nya, sabdanya. Itu sebabnya ya, di kalangan daripada ortodok mengatakan bahwa ada hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan ketiga. Artinya apa? Hipotesis bukti nyata hidup. Dalam bahasa Yunani, hipostasis, bukti yang nyata, yang hidup. Makanya Roh Kudus hidup, firman pun hidup, karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya. Daya, energi, kuasa tidak bisa berkata. Yang bisa berkata adalah pribadi. Berarti dengan tegas Kitab suci menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Kalau orang saksi Yehova nggak percaya tentang hal itu. Itu sebabnya ditolak, sesat. Arianisme sama. Sablianisme sama. Ya. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran sesat abad keempat sudah ada. Hanya hari-hari ini dikemas sesuatu ajaran yang sudah dibuang oleh bapak-bapak gereja ke tempat sampah, lalu diambil kembali, dikemas dengan bagus, ditaruhlah di piring emas, sehingga kelihatannya bagus, padahal itu sampah yang sudah dibuang di abad keempat oleh bapak-bapak gereja. Gitu. Jadi banyak juga ya ajaran-ajaran kayak Mormon, dia tidak percaya bahwa Roh Kudus itu pribadi. Ya. Kita lihat lagi 1 Korintus pasal 2 ayat 10. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya. Siapa yang bisa menyelidiki? Pribadi. Itu. Bahkan dalam diri Allah sendiri. Ya. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, siapa yang mencegah? Roh Kudus. Siapa yang menghalangi? Ya, itu pribadi. Terus? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya,
menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya. Roh Kudus yang berkata, menyelidiki, mencegah untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Energi tidak bisa berkata. Jadi yang bisa berkata adalah pribadi. Ya. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya. Bagaimana kalau Roh Kudus bukan pribadi, dia bisa berdoa? Dia pribadi. Makanya dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, membantu kita juga menyampaikan juga kepada Allah. Ya. Efesus pasal 4 ayat 30. Empat ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, jangan mendukakan. Ya, yang bisa berduka siapa? Pribadi. Energi nggak bisa. Jadi kalau begitu, menurut ajaran Alkitab, Roh Kudus adalah Allah karena dia adalah Roh Allah dan diam di dalam Allah dan keluar dari Allah, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, dia keluar dari Allah. Kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, Roh Kudus. Jadi di situ Roh Kudus juga dipanggil dengan Tuhan. Ada Alkitab bahasa Inggris. Bahasa Jerman. Pasal apa? 2 Korintus 3 pasal 18. Di situ jelas. Atau di Alkitab saya. Ayat 18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit. God as Spirit. Roh Kudus adalah God. Ya, coba di Alkitab saya. Dan kita semua yang dengan muka tak berselubung memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam cermin, kita makin lama makin sempurna berubah menjadi serupa dengan gambar itu, sebagaimana dikerjakan oleh Tuhan Roh itu. Tuhan Roh itu. Makanya di dalam iman dalam perjanjian Konsili Nikea dikatakan juga ada Roh Kudus Tuhan. Gitu. Di dalam Konsili Nikea. Kenapa? Karena dia keluar dari Allah, dia ada di dalam Allah dan keluar dari Allah. Itu. Kemuliaannya dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah.
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Allah, maka kita diubah menjadi serupa gambarannya. Inilah yang dimaksud dengan kembali dalam kodratnya ilahi pada saat kejadian awal. Dengan apa? Dengan Yesus kita masuk dalam diri kita, sehingga kita menjadi kembali kepada kodrat awal, penuh dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Ya, coba, jadi bagi saya terlampau ini ya, terlampau minim kalau hanya Roh Kudus hanya sebatas bahasa lidah. Tidak taunya Roh Kudus karyanya luar biasa karena memang dia pribadi. Nah, orang Kristen mengerti Roh Kudus hanya sebatas bahasa lidah. Ya. Dengan demikian Roh Kudus itu tidak datang pada hari Pantekosta saja, dahulu sudah berkarya sebelumnya. Ya. Karena Roh Kudus juga bersifat dengan kekal, abadi. Kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Siapa yang berkarya? Roh Kudus. Karena apa? Karena penyatuan kita kepada Kristus. Itu sebabnya, ya, kenapa dikatakan menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Karena sama juga menghujat anak dan bapa. Karena karya Roh Kuduslah kita juga bisa mengenal Yesus. Dikatakan hanya Roh lah yang mengatakan bahwa Petrus tahu tentang Yesus anak manusia. Roh Kudus karyanya. Ya. Jadi itu sebabnya Roh Kudus tidak baru berkarya pada hari Pantekosta, dia sudah berkarya semenjak penciptaan dunia sebelumnya. Ya, jangan lihat di Roh Kudus itu di hari Pantekosta doang. Karya-karyanya luar biasa. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan Langit. Iya. Bereshit bara et Elohim. Ya. Saya main wait hares. Ya. Ya. Di situ dikatakan ada Bereshit. Jadi penciptaannya itu bukan langit dan bumi. Ya. Bereshit bara Elohim, penciptaan awal itu adalah surga dan dunia. Dalam bahasa aslinya ya. Dan di situ ada kata et. Ya. Nah, itu sama juga dengan kata apa ya? Eres Alfa Omega. Alef Taf. Ya, dalam bahasa Ibrani. Makanya kenapa dikatakan akulah Alfa dan Omega? Karena di sini ada kata Eres. Itu dari kata Alef. Dalam ejaan bahasa Ibrani, Alef itu A atau Alfa. Ya. Jadi kata Alfa Omega sudah ada di sini, artinya ya
Artinya memang Tritunggal sudah ada di dalam kitab Kejadian ini. Ya. Lalu ayat 2-nya katakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Al merah evet Elohim ruah Elohim merah evet. Fanne heb samayim. Ya, dikatakan roh Allah ya mengerami air. Kenapa ada air? Karena ciptaan awal adalah dunia dan surga. Sudah ada. Dan juga ya semua dikerami, air itu dikerami untuk mencapai tentang kehidupan itu sendiri. Makanya pada saat juga Yesus keluar dari air, yang turun apa? Merpati, unggas. Itu. Binatang yang mengerami apa? Unggas. Mengerami. Jadi karya Roh Kudus itu luar biasa. Sebelum hari Pantekosta, Roh Kudus sudah berkarya. Jadi kita memandang Roh Kudus jangan picik, artinya jangan kecil sekali. Karyanya dahsyat ini. Apalagi karya Roh Kudus? Karya Roh Allah apalagi? Kita lihat Ayub. Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah memberi kehidupan buat manusia. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yo, siapa yang menghidupkan? Ruah Allah. Ruah Allah. Nafas Allah. Siapa yang menciptakan? Firman Allah. Yang menghidupkan, yang menjadikan ruah. Ini yang luar biasa, ini pribadi-pribadi yang dahsyat. Jadi jangan dilihat Roh Kudus pada saat hari Pantekosta doang. Sebelumnya berkarya dengan dahsyat. Ini mengenang Roh Kudus cuman tiap hari Pantekosta. Enggak, hari Pantekosta dilupakan. Padahal karya-karya Roh Kudus, kalau kita tidak ada Roh Kudus, matilah manusia. Kita lihat dalam Mazmur. Mazmur pasal 104 ayat 29 dan 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Itu dia. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Itu dia.
Ini dahsyat tuh karya Roh Kudus. Dahsyat tuh kayak rohnya Allah. Ya. Itu sebabnya ya, kenapa kita menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, siapa yang mengaruniakan? Siapa yang mengutus? Allah. Allah, Bapa. Bapaknya mengutus. Dikaruniakan firman-Nya, anaknya yang tunggal. Kenapa anak tunggal? Karena firman Allah satu, Allahnya satu, itulah disebut dengan tunggal. Ya. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, itu. Di situ ya, yang mengutus Yesus adalah Bapaknya, firman-Nya. Ya. Yang berkarya sehingga kita bisa mengakui Yesus adalah Roh Kudus. Berarti di situ saja sudah ada Tritunggal. Jadi karya Tritunggal itu sudah ada. Itu sebabnya kenapa menghujat Roh Kudus kita tidak diampuni. Sama juga kita, karena Roh Kudus yang berkarya sehingga bisa manusia mengakui Yesus. Dan Yesus yang mengutus adalah Bapa. Itu sebabnya berapa penting, sangat penting sekali karya Roh Kudus itu. Dan kita belajar ya tentang Roh Kudus malam hari ini ya, supaya kita memahami nih karya-karyanya, pekerjaannya Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus? Ternyata Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, yang keluar dari Allah, yang sebelumnya ada di dalam Allah. Begitu juga dengan firman Allah, yang keluar dari Allah, yang sebelumnya ada di dalam Allah. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 42. Katakan apa? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Sebelum dia keluar dari Allah, dia ada di dalam Allah, dikandung dalam pemikiran. Sesuatu yang dikandung dikeluarkan itu disebut apa? Bayi atau anak. Karena Allah itu satu, firman-Nya satu, maka disebut anak tunggal. Begitu juga dengan Roh Kudus, dia keluar dari Allah. Sama-sama keluar dari Allah. Itu sebabnya orang-orang ortodok menyebutnya dengan hipostasis, realita yang hidup. Kenapa firman Allah bisa mengambil daging? Karena firman-Nya hidup. Kenapa Roh Kudus bisa menjadi pribadi? Karena Roh Allah adalah hidup.
hipostasis. Ya. Oke, itu aja yang dapat saya bagikan. Mungkin kita mau di-sharingkan tentang Roh Kudus, silakan.